Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Wahyu Triambodo dalam pembelajaran daring matematika kelas 11. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai turunan fungsi aljabar majemuk, di mana bentuk-bentuknya dan cara mengerjakannya seperti apa. Silahkan simak dan saksikan video berikut ini. Baik, untuk turunan fungsi aljabar majemuk itu bentuknya ada tiga. Yang pertama, Y sama dengan U kali V. Yang kedua, Y sama dengan U per V. Dan yang ketiga adalah U pangkat N. Nah, di sini turunannya yang pertama untuk Y sama dengan U kali V, maka ini turunannya bisa menggunakan rumus atau Y aksen. Turunan pertama dari fungsi Y sama dengan U aksen kali V ditambah V aksen kali U. U aksen itu adalah turunan pertama dari U. V aksen adalah turunan pertama dari V. Kemudian yang bentuk kedua, Y sama dengan U per V, maka Y aksennya rumusnya adalah U aksen kali V min V aksen kali U dibagi dengan V kuadrat. Dan yang terakhir, Y sama dengan U pangkat N, maka Y aksen atau turunan pertama dari Y itu adalah N kali U aksen kali U pangkat N min 1. Di sini U aksen ya. Nah, contoh yang pertama, tentukan turunan pertama dari fungsi berikut. Fx atau Y itu sama. Fx sama dengan 3x plus 2 dikali 4x kuadrat min 5x. Ini sebenarnya ada dua cara. Yang pertama kita kalikan terlebih dahulu. Kemudian setelah tidak ada bentuk perkalian, hanya ada penjumlahan dan pengurangan, baru kita turunkan seperti biasa, seperti pada pertemuan sebelumnya. Tetapi atau bisa dengan menggunakan jalan yang pertama di sini, karena fungsi majemuknya bentuknya adalah U kali V. Ini kita misalkan, di mana pemisalannya berarti U-nya itu adalah 3x plus 2, sedangkan V-nya adalah 4x kuadrat min 5x. Nah, ini kita cari terlebih dahulu U aksennya atau turunan pertama dari U. 3x plus 2 turunannya adalah X-nya, karena ini pangkat 1 berarti hilang, tinggal 3. Kemudian karena 2 itu konstanta, turunannya habis atau 0. Kemudian di sini V aksennya adalah 4x kuadrat min 5x, turunan pertamanya kalikan terhadap pangkatnya berarti 8x ya. Pangkatnya kurangi 1, kemudian min 5x turunannya adalah 5. Nah, kalau sudah maka tinggal kita masukkan saja Y aksen atau F aksen X. F aksen X sama dengan U aksen kali V plus V aksen kali U. U aksennya kita masukkan berarti 3 kali V-nya adalah 4x kuadrat min 5x ditambah V aksen. V aksennya adalah 8x min 5 dikali dengan U. U-nya adalah 3x plus 2. Kalau sudah tinggal dioperasikan saja dan yang ada perkalian dikalikan. 3 kali 4x kuadrat min 5x berarti 12x kuadrat min 15x ditambah, nah ini kita kalikan satu-satu, 8x kali 3x berarti 24x kuadrat, 8x kali 2 berarti plus 16x, min 5 kali 3x min 15x, min 5 kali 2 adalah min 10 ya. Baru kemudian tinggal dioperasikan saja, 12x kuadrat ditambah 24x kuadrat berarti 36x kuadrat, min 15x ditambah 16x adalah 1x atau x dikurangi x dikurangi 15x adalah min 14x. Kemudian konstantanya adalah min 10. Jadi untuk turunan pertama dari fungsi fx yaitu 3x plus 2 dikali 4x kuadrat min 5x adalah 36x kuadrat min 14x min 10. Kemudian saya lanjutkan pada contoh soal yang kedua dan ketiga. Pertanyaannya masih sama, yaitu menentukan turunan pertama dari fungsi, yaitu yang kedua adalah Y-nya sama dengan 3x kuadrat min 2 dibagi 5x plus 3. Nah, ini bentuknya adalah U per V. Maka kita misalkan U-nya terlebih dahulu, yaitu 3x kuadrat min 2. Sedangkan turunannya atau U aksen, langsung saja dicari U aksennya. 3x kuadrat turunannya adalah berarti kalikan 6x, pangkatnya dikurangi 1 berarti pangkat 1 nggak usah ditulis, min 2 konstanta turunannya adalah 0. Kemudian V nya adalah 5x plus 3
maka V aksen atau turunan pertama dari V itu berarti 5X turunannya adalah 5, kemudian 3-nya turunannya adalah 0. Nah, kalau sudah tinggal kita masukkan rumusnya, Y aksen sama dengan U per V turunannya adalah U aksen kali V min V aksen kali U dibagi dengan V kuadrat. Pak, kalau nggak hafal ya memang harus perlu latihan mengerjakan soal ya. Nah, kemudian U aksennya berarti 6X dikali V-nya adalah 5X plus 3, kemudian dikurangi V aksennya adalah 5 dikali dengan U-nya adalah 3X kuadrat min 2 dibagi V kuadrat. V-nya adalah 5X plus 3 kuadrat. Ya, tinggal kita kalikan saja. 6X kali 5X berarti 30X kuadrat plus 6X kali 3 adalah 18X min 5 kali 3 berarti min 15X kuadrat min 5 kali min 2 adalah plus 10 dibagi dengan, di sini dikuadratkan, kalau mau dijabarkan boleh seperti ini saja juga boleh. Nah, kalau dijabarkan 5X plus 3 dikuadratkan, 5X kuadrat adalah 25 kuadrat, 25X kuadrat, kemudian 2 kali 5X kali 3 berarti adalah plus 30X, kemudian 3 kuadrat adalah plus 9. Dan yang terakhir berarti 30X kuadrat min 15X kuadrat itu adalah 15X kuadrat, kemudian plus 18X plus 10 dibagi 25X kuadrat plus 30X plus 9. Nah, kemudian saya lanjutkan untuk contoh soal yang nomor 3, yaitu Y sama dengan akar pangkat 3 dari 4X kuadrat min 3X masih dikuadratkan. Nah, ini gimana? Kok agak ruwet seperti ini? Ya nggak masalah. Kalau kita lihat akarnya harus kita ubah dalam bentuk pangkat terlebih dahulu dengan sifat eksponen. Di kelas 10 sudah pernah. Kalau ada akar berarti di sini contoh misalkan ada akar dari X pangkat B, ini akarnya misalkan A, itu adalah kalau dirubah dalam bentuk pangkat itu adalah X pangkat B per A. Nah, kalau kita lihat B-nya berarti 2, sedangkan A-nya adalah 3. Maka di sini bentuknya kalau dalam bentuk pangkat, sehingga Y sama dengan 4X kuadrat min 3X, pangkatnya adalah B per A atau 2 per 3. Nah, kalau seperti ini berarti bentuknya itu sama saja U pangkat N. Nah, di mana U-nya, kita misalkan U-nya adalah 4X kuadrat min 3X, langsung saja kita cari U aksennya. U aksennya berarti turunannya 2 kali 4 adalah 8X min 3X turunannya adalah 3. Sedangkan N-nya berarti pangkatnya adalah 2 per 3. Nah, kalau sudah tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya apa? Untuk U pangkat N, maka Y aksen sama dengan N kali U aksen kali U pangkat N min 1. N-nya 2 per 3 dikali U aksennya ini 8X min 3 dikali U-nya tadi adalah 4X kuadrat min 3X, pangkatnya dikurangi 1, N min 1 atau 2 per 3 dikurangi 1 ya. Nah, kita selesaikan saja, ini bisa dikalikan. 2 per 3 kali 8X berarti 16X per 3 dikurangi 2 per 3 kali 3, ini bisa dicoret 3-nya menjadi 2 ya, dikurung saja, masih dikalikan 4X kuadrat min 3X. Nah, 2 per 3 dikurangi 1, ini adalah operasi pengurangan bilangan pecahan. Gimana caranya? Disamakan penyebutnya terlebih dahulu. 2 per 3 kurangi 1, penyebutnya disamakan berarti 3, yaitu 2 kurangi kurangi 3, sehingga hasilnya adalah min 1/3. Maka pangkatnya adalah min 1 per 3 ya. Sehingga hasil akhirnya adalah 16X per 3 min 2 dikali 4X kuadrat min 3X pangkat min 1 per 3. Nah, ini tidak bisa dikalikan karena di sini ada pangkatnya min 1/3. Kalau terpaksa disederhanakan berarti pangkatnya, karena pangkat negatif itu bisa disederhanakan di bawah sehingga menjadi 16 per 3 X min 2
per dari 4x kuadrat min 3x pangkat 1/3. Sifat pangkat eksponen, pangkat negatif menjadi pangkat positif, pangkatnya berada di bawah, itu pangkat 1/3 ya. Seperti ini sudah benar. Kemudian saya lanjutkan di soal yang terakhir, soal yang keempat, di mana fx-nya adalah 2x min 1 pangkat 3 kali x kuadrat min 3x plus 2. Pertanyaannya bukan turunan pertamanya, melainkan f aksen 1, yaitu turunan pertamanya, nanti x-nya diganti 1 dan disubstitusikan. Hasilnya dalam bentuk konstanta, bukan dalam bentuk fungsi. Nah, di sini kalau kita lihat, karena di sini perkalian, maka bentuknya y sama dengan u kali v. Tetapi U-nya di sini kalau kita misalkan U-nya adalah 2x min 1 pangkat 3. U-nya sendiri itu bentuknya adalah U pangkat n. Jadi di sini U-nya fx-nya itu adalah fungsi majmuk di dalam majmuk. Bingung ya? Bingung tapi nggak apa-apa. Karena bentuknya U per V, tetapi U-nya adalah U pangkat n. Itu intinya. Nah, kalau kita lihat U pangkat N rumusnya tadi kan N kali U aksen kali U pangkat N min 1, di mana U-nya adalah 2x min 1, N-nya adalah pangkat 3. Ini bisa saya langsungkan bahwa U aksennya itu adalah N-nya berarti 3, berarti 3 kali U aksen. U-nya di sini dalam bentuk 2x min 1. 2x min 1 turunannya adalah 2, berarti 3 kali 2 kali U-nya pangkatnya dikurangi 1 atau 2x min 1 pangkat 3 min 1 adalah 2. Maka U aksennya adalah 6 kali 2x min 1 pangkat 2. Kemudian V-nya biasa, yaitu x kuadrat min 3x plus 2. Maka V aksennya adalah turunannya sehingga menjadi 2x min 3x, turunannya adalah min 3 plus 2 konstanta, turunannya adalah 0. Ya. Nah, sehingga di sini y aksennya dari U kali V, maka hasilnya adalah U aksen kali V ditambah V aksen kali U. U aksennya adalah ini, berarti 6 kali 2x min 1 kuadrat dikalikan dengan V. V-nya adalah x kuadrat min 3x plus 2 ditambah V aksennya adalah 2x min 3 dikali U. U-nya tadi adalah 2x min 1 pangkat 3. Ini adalah y aksen. Kalau mau mengoperasikan, ya ini tinggal dioperasikan saja. Tetapi di sini pertanyaannya adalah f aksen 1 atau turunan pertama, di mana x-nya diganti 1. Maka ini tidak perlu diselesaikan ketemu fungsinya, bisa langsung f aksen 1 dikerjakan. Jadi f aksen 1, maka x-nya kita ganti 1 ya, sehingga menjadi 6 kali 2 kali 1 min 1 kuadrat dikali 1 kuadrat min 3 kali 1 ditambah 2 ditambah 2 kali 1 min 3 dikali 2 kali 1 min 1 pangkat 3 ya. Tinggal kita selesaikan, berarti 6 kali. Nah, di sini 2 kali 1 itu 2 kurangi 1 adalah 1 kuadrat ya, saya tulis saja, berarti di sini yang di dalam kurung adalah 1 kuadrat dikali di sini 1 kuadrat kurangi 3, 1 kurangi 3 itu adalah min 2 ditambah 2 adalah 0, berarti ini dikalikan dengan 0. Kemudian ditambah 2 kali 1 itu adalah 2 dikurangi 3 adalah min 1 dikali dengan 2 kali 1 adalah 2 kurangi 1 itu adalah 1 pangkat 3 ya. Sehingga hasilnya 6 kali 1 kuadrat kali 0 berarti 0 ditambah min 1 kali 1 pangkat 3. Ini kita operasikan dulu pangkatnya. 1 pangkat 3 itu adalah 1 kali min 1 adalah min 1, sehingga 0 min 1 adalah min 1. Maka hasilnya pada soal nomor 4 adalah min 1. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Yang selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soal yang sudah saya share melalui Microsoft Teams. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.